Kalau terkait teman yang dari Suara Pembaharuan ya, kalau soal jumlah apa yang kita lihat di data ini sekitar 950 juta. Tapi kan kemudian itu ada permintaan penawaran turun menjadi 850 dan itu dibagi beberapa step. Nah, lalu kemudian soal pertanyaan kemarin yang dikatakan teman-teman tadi soal KPK batal dan gagal menggeledah kantor PDIP, sebetulnya begini, bahwa tim lidik KPK itu tidak ada rencana untuk menggeledah, ya, karena itu kan pada tindakan penyidikan. Nah, sementara kan ini kan masih dalam penyelidikan, dan kemudian sebetulnya tim penyelidik ini, tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi, jadi kayak model Polres lain, tapi KPK lain. Dan kemudian sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, dan kemudian itu lengkap surat tugasnya. Lalu mereka juga sudah komunikasi dengan para security yang ada di kantor, tetapi security itu kemudian mencoba menghubungi atasan mereka, dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari menempatkan KPK lain di tempat-tempat objek yang lain, sehingga kemudian ini ditinggalkan. Tetapi kemudian proses untuk melakukan langkah-langkah ini, ketika ini sudah menjadi dalam penyidikan, tentu KPK akan melakukan langkah demikian. Jadi bukan gagal atau tidak dapat melakukan penggeledahan karena bukan tindakan penggeledahan dilakukan. Dan kemudian yang soal aliran 400 juta itu, ini nanti akan didalami oleh teman-teman ketika ini sudah menjadi di penyidikan. Ini pasti akan didalami, dan ini karena masih tahap penyelidikan awal, dan kemudian ini sifatnya OTT dan baru hari ini pasti akan didalami. Dan kemudian yang soal di PT IKA itu ternyata memang tidak diketahui oleh teman-teman bahwa ini adalah petugas KPK di sana, karena kebetulan di sana juga ada acara. Jadi ada acara gitu ya, Mas? Ada pengamanan tempat. Jadi memang bukan karena sesuatu hal. Dan kemudian yang berhubungan dengan pencegahan, sebetulnya ini sudah banyak sistem yang dibangun tentunya oleh KPK dengan KPU, Bawaslu, dan dengan lembaga-lembaga terkait lainnya tentunya. Tapi mungkin ini sifatnya pasti akan ada evaluasi, karena ini kembali kepada bagaimana karakter seseorang. Jadi walaupun sudah dibentuk sedemikian rupa, kalau karakternya memang punya niat jahat demikian, ini pasti akan sulit. Tetapi memang lagi-lagi bagaimana sistem rekrutmen di kepartaian, sepertinya dulu sudah banyak masukan oleh teman-teman KPK dan teman-teman koalisi, saya pikir, untuk bagaimana merekrut orang-orang calon anggota legislatif, calon pemimpin di partai politik itu, sehingga memang memberikan kesempatan bagi kader-kader yang memang punya potensi baik, punya integritas baik untuk ikut duduk menjadi calon legislatif. Dan soal PAW dan seterusnya ini pasti akan dibangun sistem oleh KPK. Apakah kemudian KPK bisa masuk di antaranya itu, ini pasti lagi-lagi kepada bagaimana partai politik itu melakukan pendidikan kepada kader-kadernya. Nah, saya melihatnya di situ mungkin, Mas.